Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man syarra ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kita. Bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan rasa aman. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan serta keberkahan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang semoga istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan yaitu kajian kitab Ahamiyatus Sholatil Jama'ati halaman 45 dan poinda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dunya wal akhirah. An-nahyu anil khuruji minal masjidi ba'dal adhan. An-nahyu itu larangan, anil khuruji dari keluarnya minal masjidi dari masjid ba'dal adhan setelah azan dikumandangkan. Wa mimma yadullu ala wujubi sholatil jama'ati, yang menunjukkan atas wajibnya sholat berjamaah di antaranya adalah anna Rasulullah, ya, ketika biasanya dalam hadis ya, biasakan Ustaz memberikan peringatan lagi, ketika anna maka bukan Rasulullah tapi anna Rasulullah, ya. Ketika nanti yang baca hadis biasakan ketika ada huruf taukid atau huruf an-nawasib bukan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi anna Rasulullah, termasuk ketika ada harfun nida, ya Rasulullah, ya. Itu kan masih suka lalai, ya. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahyu 'anil khuruji ba'dal adzan minal masjidi, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anil khuruji dari keluar ba'dal adzan minal masjidi dari masjid qabla ada sholati fil jamaati sebelum ditunaikannya sholat berjamaah, ya.
Maka jangan kemudian begini, ketika azan berkumandang kemudian datanglah Abdul ke masjid. Wah, ini saya buru-buru nih, ya. Saya buru-buru kalau saya sholat duluan. Nah, ini tidak boleh, ya. Nanti terdapat 2 jamaah. Maka tunggu dulu sampai sholat berjamaah selesai, maka persilakan. Kecuali kalau ada uzur. Faqad ruwiya al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah bacanya. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, idza kuntum fil masjidi, apabila kalian berada di dalam masjid, fanudiya bis sholati, diserukannya salat. Fanudiya bis sholati, fanudiya bis sholati, kemudian diserukannya salat. Fala yakhruj ahadukum, maka janganlah keluar di antara kalian hatta yusolliha, sehingga sampai kemudian dilaksanakannya sholat. Ya. Nah, ini Ustaz pernah dulu mengalami dulu ketika SD. Kebetulan circle-nya circle yang baik kan. Waktu sholat ketika kemah, ya, ketika camping, biasanya kan yang mau sholat silahkan, yang mau enggak masih SD. Berangkat kami ke masjid azan maghrib. Kemudian ketika selesai azan dikumandangkan, ini kok lama banget ya, nanti kita kan ada acara. Yaudah kita sholat dulu. Sholat duluan berjamaah, ya, sama 2 orang teman. Kemudian setelah itu kita keluar. Pas kita keluar masjid baru koma, ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Wa hakama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala man kharaja ba'da al-adhan min al-masjid qabla ada'i sholati fihi annahu qad asa Abul Qasim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengenai hadis ini, ya, tadi ala man kharaja ba'da al-adhan min al-masjid, atas siapa yang keluar setelah azan minal masjid, dari masjid, sebelum ditunaikannya sholat, annahu qad asa Abul Qasim. Ya, udah annahu qad, ya, tauhidnya double ini. Bahwasanya sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya al-Imam Muslim an Abi Sya'sya qala kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah. Ini ada riwayat dari Imam Muslim, ya. Kunna qu'udan, kami bersama, ya, qu'udan dalam kondisi, dalam keadaan duduk, fil masjidi, di masjid, ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah. Nama asli Abu Hurairah siapa? Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Ini kita mesti hafal, ya, siapa Abu Hurairah, kemudian siapa lagi ada lakon para sahabat. Kita juga mesti paham siapa yang Abu Hurairah itu, kemudian siapa lagi ada yang lakon.
Kemudian fa'adzanal muadzinu, kemudian diserukanlah, dikumandangkan adzan oleh seorang muadzin. Fa'adzanal muadzin, muadzin itu artinya orang yang adzan. Ya. Fa'adzanal muadzinu, maka muadzin adzan. Faqama rajulun minal masjid, kemudian seorang berdiri minal masjid, dari masjid, yamshi, berjalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian ya, Abu Hurairah mengikutinya radhiyallahu anhu. Basaru hatta yakhruja minal masjid, ya sampai kemudian keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah berkata kepada orang yang tadi, amma hada faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan ini termasuk ya telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa tatkala telah dikumandangkannya adzan, maka jangan ada yang salat duluan, ya, apalagi keluar masjid tanpa ada udzur. Ya, ketika sudah masuk masjid, ya sudah kita tunggu waktu salat sampai kemudian salatnya selesai. Ya, adapun Pak Ustadz saya sakit perut dan lain sebagainya, atau kebelet BAK ataupun PAB, ya, maka hal semacam itu masih diperbolehkan ketika ada udzur, silakan. Ya, jangan ditahan, bahaya kalau ditahan. Ya, apalagi sampai kemudian belepotan di masjid kita, ya. Karena ditahan itu karena ngajinya pas kajian yang ngantuk, ya, wah pokoknya nggak boleh, kata Pak Ustadz, ya, di dalam kitab Ahmiyatus Sholatil Jamaah nggak boleh keluar masjid sampai azan, sampai sholat dikumandangkan. Kemudian kau dengarnya sampai situ doang, setelah itu kantuk. Akhirnya apa? Akhirnya ya salah paham jadinya, ya, akhirnya salah paham dan salah pemahaman. Nah, ini belum selesai, ya. Kita lanjutkan. Wa mimma yu'akkadu tahrimul khuruji minal masjidi ba'dal adzan qabla ada'i sholati fihi ma bayyanahu an-natiqu bil wahyi. Di antara yang menguatkan bahwa dilarangnya keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adzan qabla ada'i sholati fihi, ya, sebelum ditunaikannya sholat, ma bayyanahu natiq, apa-apa yang telah dijelaskan, ya, diucapkan bil wahyi, dengan wahyu, ya, sallallahu alaihi wasallam, annal kharija minal masjidi ba'dal adzan, sesungguhnya orang yang keluar dari masjid, ya, al kharij itu artinya pelakunya, kharaja fiilnya, al kharij orang yang keluar, minal masjid dari masjid, ba'dal adzan setelah dikumandangkannya adzan, li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat atau tanpa adanya udzur, munafiqun, itu di antara orang-orang munafik, ya. Ketika ada udzur mah masih diperbolehkan. Ketika ada hajat, ya, yang ingin ditunaikan, ya, karena kebelet tadi dan lain sebagainya, maka masih diperbolehkan. Tapi ketika itu tidak ada udzur, ya, ketika tidak ada halangan, bahkan apalagi dia sholat duluan tanpa berjamaah misalnya, maka di sini disebutkan li ghairi hajatin munafiqun, ya. Kemudian faqad ruwiya al-Imam At-Tabarani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasma'un nidaa fi masjidi hadza
hadza thumma yakhruju minhu illa al-hajata thumma la yarji'a ilaihi illa munafiq. Seseorang ya, kemudian dia tidak dengar seruan azan di masjid, terdengar suara azan di masjid, summa yakhruju minhu ya, kemudian dia keluar dari masjid, illa al-hajat, tanpa adanya hajat, tanpa adanya udzur, summa la yarji'a, kemudian dia tidak kembali lagi ke masjid ya, illa munafiqun ya, kecuali dia termasuk orang-orang yang munafik ya. Nah, ini menjadi tambahan wawasan pengetahuan ilmu kepada kita ya, ketika sudah dikumandangkannya azan ya, bagus ketika kita menunggu waktu sholat, bagus ketika kita isi sebelum sholat dilaksanakan ya, diisi dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan keberkahan ilmu kepada kita semua, serta diterimanya amal ibadah kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.